Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah, tentunya senang sekali saya Julian Dekrita Ismail dapat menyapa Anda tentu dalam program kesayangan kita bersama. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini tentunya temanya luar biasa. Kita akan membahas tema jangan mengingkari Allah. Dan telah hadir bersama kita Dai berjuta pemirsa, siapa lagi yang tidak kenal dengan Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar abis dari daerah-daerah keliling dipanggil kemana-mana nih Pak Allahu Kiai. Akbar, penggemar pencinta Serambi Islami TVRI sangat membutuhkan langsung mau jumpa, diundang. Langsung tatap muka ya. Tapi nggak kena lelah siang Meet dan and malam. greet langsung ya. Ya, Silakan. amin mudah-mudahan. Ya, dan kita berdoa semoga Pak Kiai selalu sehat semuanya. Amin insya Allah. Terutama Pak Julian, kita berdoa untuk mereka yang ada di rumah pemirsa. Ya. Ada juga di rumah sakit itu ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Nasogastric tube, endotracheal tube, IV line, central vena pressure, luar biasa. Maaf, segera mudah-mudahan cepat sembuh. Walaupun penyakitnya miokarditis infark, sel otot jantung, subhanallah. Sembuh, sehat, amin insyaallah. Amin, 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 amin. Yang pasti kita di sini selalu mendoakan mereka yang sedang sakit ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai acara kita dan dalam pembahasan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah Widya Hidayati yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat ke-28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Itulah dia tadi pemirsa pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-28 yang dibacakan oleh Qori'ah Widya Hidayati. Dan tentunya kita akan membahas pembahasan kita mengenai jangan mengingkari Allah. Tapi sebelumnya kita akan saksikan komersial berikut ini. Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya Anda masih bersama kami di sini di program kesayangan kita bersama. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Luar biasa Pak Kiai pagi hari ini ya. Baik. Dan pembahasan kita kali ini adalah jangan mengingkari Allah. Seperti kita ketahui bersama ya Pak Kiai dan juga majelis taklim yang hadir di sini. Tapi saya juga belum memperkenalkan nih. Iya, baik. Yang hadir di sini. Majelis taklimnya banyak sekali yang hadir di sini tentunya ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin memperkenalkan yang pertama adalah Majelis Taklim Maulidia Fitria Jakarta, pimpinan Hajah Adis Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hajah. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini ya. Dan yang kedua, saya ingin menyapa juga Majelis Taklim dari Al-Musyawarah Kemandoran 1, Jakarta Selatan, pimpinan Ustazah Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada di belakang Pak Kiai. Subhanallah. Dan selanjutnya, Majelis Taklim Al-Ikhlas, Rawamangun, Jakarta Timur, pimpinan Hajah Nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelihatan ya Bu ya, kenalan ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya yang keempat adalah Majelis Taklim Az-Zahra, Komplek Viko, Jalan Cilandak KKO, pimpinan Hajah Tini F. Haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, penuh semangat nih pakai tangannya di sini ya. Berarti semangatnya luar biasa nih. Dan selanjutnya saya akan menyapa juga Majelis Taklim dari Al-Makfiroh, Kemandoran 1, Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda. Dan selanjutnya yang keenam adalah Majelis Taklim Nurul Ihsan, Pondok Bambu, Jakarta Timur, pimpinan Mu'alim Abdul Basit Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya bunda-bunda. Dan yang ketujuh yaitu Majelis Taklim Al-Maidah Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, pimpinan Hajah Mimi Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Ini walaupun jauh dari Bekasi, tetap semangat ke sini ya, bunda-bunda ya. Alhamdulillah, amin. Dan yang terakhir adalah Majelis Taklim Sakinah, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pimpinan Ibu Hajah Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih semangat banget Ibu ya untuk melihat kita sama-sama dengarkan dengan Pak Kiai. Baik Pak Kiai, seperti tadi di awal pembahasan kita mengenai jangan mengingkari Allah. Karena yang kita tahu banyak sekali manusia ini yang sudah diberi nikmat ya, bunda-bunda ayahanda kadang-kadang lupa. Gitu loh. Kadang-kadang udah diberikan nikmat, justru bukannya menambah kita semakin dekat dengan Allah, tapi justru menjadi jauh. Iya. Ya, ini bagaimana sebenarnya kita sebagai hamba Allah harus bersikap dengan kenikmatan yang sudah banyak kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzina astofa amma ba'du. Para pemirsa Indonesia Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah. Kita berdoa pada pagi hari yang indah dan sejuk dengan kicau burung di sekitar rumah kediaman ayah bunda. Udara yang sejuk masyuk luar biasa. Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Bagaimana kabar semua bunda-bundaku yang tersayang? Alhamdulillah. Ayahandaku yang terkasih? Amin. Alhamdulillah.
Luar biasa, hari ini kita sehat panjang umur dalam mencapai keberkahan Allah dunia dan akhirat insya Allah. Amin. Hari ini para pemirsa, saya Agus Dermawan membahas dengan tema judul jangan mengingkari adanya Allah. Kenapa? Satu, the big question, pertanyaan besar kita. Banyak orang yang lupa akan esensi hakikat kita datang untuk pergi. Datang untuk pergi, datang ke dunia untuk pergi. Ada peribahasa mengatakan we come from a hole, looking for a hole and back to a hole. Bahwa kita datang dari rahim hole seorang ibu mama kita. Dilahirkan, bertaruh antara mati hidup. Bersimbah darah meregang nyawa. Mungkin ada yang sehat, lahir bapak ibunya hidup. Ada juga yang disesar, sempat air ketuban ya. Iya. Dia pecah, nggak sempat dioperasi sesar, maka anak itu bisa meninggal. Ada anaknya hidup sehat, ibunya pun meninggal. Itulah bertaruhnya, makanya surga terletak di bawah telapak kaki ibumu, dan ibumu baru bapakmu. Sekarang ada satu pertanyaan dari Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Simple. Singkat saja surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 28. Bagaimana? Mengapa kau mengingkari adanya Allah? Padahal wa kuntum amwatan. Tuh Bapak Julian. Padahal kamu tadinya amwat, mati, tidak ada. Betul apa tidak? Betul. Yang bilang betul cuma 17 orang ini. Jumlahnya 150 orang ini. Wa kuntum amwatan, tadinya kamu mati loh, nggak ada loh. Kemudian pada saat Allah katakan wa kuntum amwatan fa ahyakum, langsung Allah berikan gerakan. Fa ahyakum, maka aku hidupkan kamu. Kata siapa tuh? Allah. Hidup sekarang di muka bumi. Setelah Allah katakan fa ahyakum, aku hidupkan kamu, ibu. Nggak pakai ngantuk nih. Ya, mau ke surga nggak? Pinter ya. Fa ahyakum, maka aku hidupkan kamu. Tapi nggak selamanya hidup dong Pak Julian. Ya. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu lagi tuh. Kemudian tsumma yuhyikum, Allah hidupkan kamu lagi. Amin dong. Amin. Tsumma ilaihi turja'un, kepadanya lah kita semua dikembalikan, surga atau ke neraka. Tergantung kepada kitanya kok. Di sini Allah bertanya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, pembahasannya ini. Karena manusia sekarang banyak loh, maaf ya, yang menyembah tuh Allah jadikan kamu sempurna. Allah ciptakan kamu sehat. Dan Allah ciptakan kita semua dalam mencapai keberkahan. Apa yang kita minta Allah beri. Tapi ada juga orang yang ia tidak sholat, dia nggak berzikir, dia nggak berdoa, dia nggak bersyukur, tapi rezekinya berlimpah ruah ya. Iya betul. Ada. Banyak. Tapi ada juga orang-orang yang rajin ibadahnya, tahajudnya tiap malam, Senin Kamis puasanya rajin. Tapi Pak Kiai kok saya rezekinya nggak bertambah-tambah. Sorry, rezeki itu bukan harta, duit, uang, benda. Izin, sehat pun rezeki. Berapa banyak orang-orang yang uang berlimpah ruah tapi sakit. Miokard infark, sel otot jantungnya rusak. Odem parunya kerendam air. Auzubillah. Jangan bilang amin. Nauzubillah min. Salib. Renal failure, gagal ginjal bone. Hemodialisa, cuci darah. Seminggu 2 kali. Bayangkan coba kalau hal itu terjadi pada kita. Ternyata Pak Julian, health is better than wealth. Bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Tahu? Apa ini? Tangan, duit lagi ah. Ini tangan, duit lagi. Kalau begini apa gini? Cinta.
Di sini Allah bertanya, Allah mengatakan kenapa, bagaimana kok kamu ingkar sih kepadaku, kepada Allah, kenapa kamu menyembah lain, ya? Padahal Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah kalian semua dan kamu jangan berbuat musyrik kepada sesuatu apapun kecuali nyembah hanya kepada Allah. Amin. Amin. Wabil walidaini ihsana. Hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jelas berkali-kali Agus Dermawan berucap membahas tentang statement Quran ini. Izin para pemirsa, setelah Allah katakan kau semua ingkar, maaf, Allah memberikan penjelasan dong. Wa kuntum amwatan, tadinya nggak ada. Lo kita, bapak ibu, sperma ovum bersatu, bapak ibu. Pernikahan waktu itu bersatu. Dengan kesuburan jadilah janin. Sudah janin kemudian lahirlah seorang bayi, betul. Bayi, kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, menikah. Pak Mustaqim mana? Setelah menikah kemudian kita langsung jadi tua lagi, punya cucu. Makanya Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Allah jadikan kamu lemah dulu, up and down, jatuh dan bangun. Waktu masih baby, terbata-bata Pak Julian. Tapi enggak selamanya. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin kuatan. Habis lemah, Allah kasih kuat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Setelah kuat kamu jangan sombong. Kamu gagah, kamu perkasa, kamu cantik, kamu jelita. Hebat Pak Julian. Kamu tinggi besar Pak Julian. Amin. Cakep. Amin. Tapi setelah kamu besar, gagah perkasa, tsumma ja'ala min ba'di du'fin kuatan. Habis kuat, tsumma ja'ala min ba'di kuwatin du'fan. Ustadz Imron, Mu'alim. Tsumma ja'ala min ba'di kuwatin du'fan. Seusai kuat, gagah, Allah kasih lemah lagi. Wa syaibatan. Diberikan syaibah uban yang bertabur. Mata mulai lamur, pipi kendur, gigi gugur, makan bubur. Yang ditunggu hanya liang bubur. Pintar, lanjutkan. Kita, maaf Ustaz, kita break sebentar karena kita akan lanjutkan tentunya setelah komersial berikut ini. Baik. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya kita akan lanjutkan pembahasan kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih Anda masih bersama kami di Serambi Islami. Dan pembahasan kita tentunya masih dengan tema jangan mengingkari Allah. Bersama kita yang pasti sudah setiap Senin kita bersama dengan Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan tadi pembahasan. Oke, silakan. Iya. Allah memberikan ilustrasi penting buat kita dalam sebuah ayat. Surahnya ini Al-Baqarah ayat ke-28. Di sini dikatakan bahwa amwatan tadi, wa kuntum amwatan. Tadi kamu tuh mati, nggak ada. Dalam kandungan alam arwah, alam arham, rahim mama. Kemudian fa'ahyakum maka aku hidupkan kamu. Alhamdulillah. Tapi jangan sombong pada saat aku hidupkan kamu di muka bumi ini. Dunia ini kan zero sum game. Tempat sandiwara yang punya nilai zero, nol. Tergantung sama kitanya kok. Makanya ada ayat Quran mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Tergantung sama kitanya. Makanya dunia ini nih saya pernah mengatakan dunia itu adalah seperti karokibin. Nama dunia itu karokibin. Seperti orang yang tengah berkendaraan. Dia lihat itu dunia. Setelah dia berkendaraan, bunda-bunda, ayahanda berkendaraan, tiba-tiba itu ada istazolat tahta sajarotin. Dia ngelihat ada pohon yang rindang, pohon yang cakep, yang rindang, yang rimbun. Berhentilah seorang yang pengendara itu berhenti untuk roha, istirahat. Kemudian habis istirahat itu dunia cuma sebentaran tuh. Istirahat sebentar, watarokaha. Kemudian dia bergerak lagi menuju ke alam yang baka. Artinya dunia
baina sitin wa sab'in. Di antara 60 dan 70 tahun kok. Dengar baik-baik, Konsan. Cuma 60 tahun, 70 tahun kok. Tapi nanti, lama-lamanya nanti itu di akhirat kelak nanti. Makanya tujuan motivasi hidup di alam dunia ini, kita datang untuk pergi, jangan kau mengingkari adanya Allah. Dunia, mazra'atul akhirah, tempat menyemai. Dunia ini tempat kita tanam dan kita petik nanti di kemudian hari. Dalam suasana yang berbahagia. Kenapa? Sebab kebaikan kita sudah ditanam. Faham ya? Nah kemudian, fa'ahyakum, thumma yumitukum. Jadi ternyata dunia itu sebentaran, setelah itu Allah berikan tadi itu usia-usia yang lanjut. Allah katakan tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kamu lagi. Death is the grand leveler. Para pemirsa, bahwa kematian itu sebagai alat prata raksasa. Siapapun orangnya, enggak pejabatkah, enggak rakyat jelatakah, enggak si kayakah, enggak si miskinkah, enggak siapapun. Termasuk saya Agus Dermawan. Bahwa kita nanti Allahu Akbar. Allah sudah memponis manusia. Pasti mati. Betul? Cuma eksekusinya kita nggak tahu. Kapan Allah berikan kepada kita eksekusi kapan. Mungkin hari ini kita wafat. Mungkin lusa. Mungkin kapan kita nggak faham. Atau mungkin hari ini di rumah kita sudah menunggu malaikat Israel. Tapi ibu yang di belakang bilang, kita jangan pulang, kita nginep aja di sini rame-rame. Di studio katanya. Ya, ternyata dimanapun kita berada, dikejar oleh malaikat Israel. Nah, di sini Allah mengatakan, ya tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Kemudian tsumma yuhyikum. Tuh, tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu lagi. Di mana? Di padang mahsyar. Nanti ada pertimbangan, ada hisab ya Pak Julian. Yeah. Oh, jangan sembarang bahwa hidup, maaf ayah bunda, se-Indonesia. Kita maaf ya, kelapa muda kupas-kupasin masih muda kita puas-puasin seandainya. Oh, maaf sekali. Tapi saya lihat Pak Julian kelihatannya semua ini ahli sorga. Amin. TVRI dunia dalam berita. Enggak kompak bilang cakepnya ah. TVRI dunia dalam berita. Cakep. Indonesia ibu kotanya Jakarta. Cakep. Banyak bunda-bunda sosialita yang soleha. Insya Allah semuanya ahli sorga. Amin. Menambah iman dan takwa. Amin. Cukup ya pantunnya ya. Ya, Pak Kiai, kalau tadi saya simak bahwa hidup ini kan hanya sementara. Jadi kita ini datang untuk pergi. Betul sekali. Dan dunia ini tempat sebenarnya untuk kalau kita sadar, tempat mengumpulkan amal ibadah yang banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya kita sebagai hamba Allah untuk selalu istiqomah untuk berbuat kebaikan gitu loh. Jadi jangan, karena kita sebenarnya sudah tahu kan hidup ini untuk pergi gitu. Iya. Kita datang untuk pergi. Dari tadi saya mau jawab begini Pak. Ya. Ada satu peribahasa mengatakan human service organization. Ya. Jadi organisasi tempat mengservis manusia. Tempatnya di majelis taklim. Sebetulnya majelis taklim itu para pemirsa Indonesia, ayah bundaku yang tersayang, sebetulnya majelis taklim itu adalah taman surga. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya kamu mampirlah. Kok diam aja? Insya Allah. Hendaknya kamu bercengkrama, singgahlah insya Allah. Ikut bercengkrama di dalamnya, berdoa, berzikir. Kita bertasbih, kita beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Iya, kita berdoa di taklim. Kenapa? Oh, sahabat bertanya, Pak Julian. Iya. Qalu ya Rasulullah. Wa mariyadul Rasul. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Ternyata
Itu sahabat Nabi mengatakan bahwa idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya kamu mampir. Kalau kamu mampir, ikut bencengkrama, ikut di dalamnya, sahabat mengatakan kok kenapa dibilang ahli surga? Kenapa taman surga? Qalu ya Rasulullah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman surga itu? Kata Nabi, hilaqul dzikri. Taman surga itu adalah di dalamnya orang yang sedang berzikir. Sedang berzikir, ya. Nah, setelah berzikir itu apa? Sahabat Rasul menjelaskan ternyata yatlubuna, ya, innallaha ta'ala sayyarati minal malaikah. Ya, Pak Mualim, sesungguhnya adalah ternyata Allah mengirimkan pengelana, pengontrol, ya, yatlubuna hilaqul dzikri, dan ternyata itu memantau semuanya orang-orang yang sedang berzikir. Apabila malaikat itu ngontrol langsung, supervisor Allah, faida atau alaihim hafu bihim. Apabila ketemu maka malaikat itu bergabung bersama orang-orang yang ada di taklim itu, ya. Ini bagaimana Pak Mualim nih? Bisa nambah-nambahin? Baik, Kiaiku, guruku, Kiai Haji Agus Darmawan yang terhormat. Alhamdulillah guru menerangkan begitu banyak tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat, amin. Amin. Jadi apa namanya, kalau kita lagi lewat ada yang ngaji, kita mesti mampir guru. Mampir, wajib insya Allah ahli sorga. Amin ya Allah. Jadi memang kita mesti banyak bersyukur, jangan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi kalau kita bersyukur itu tandanya kalau kita bersyukur kita tidak mengingkari Allah. Kalau bersyukur. Makanya boleh nggak saya baca firman Allah? Boleh, Mualim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Amin, cakep. Begitu guruku. Ya. Ya, Luar biasa. Jadi syukur surah Ibrahim ayat 7 tadi yang Muallim Abdul Basit mengatakan, kalau syukur Allah berfirman ditambah. Amin dong. Amin. Kalau enggak syukur azab Allah sangat pedih dan sakit. Itu wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabil lasyadid. Makanya bapak-bapak, kan Allah mengatakan tuh kalau bersyukur ditambahin tuh sama Allah. Amin dong. Amin. Makanya bapak-bapak mensyukuri nikmat istri yang sudah ada di rumah. Nanti kalau syukur ada istri di rumah, nanti Allah maksudnya para pemirsa, rezekinya ditambahin oleh Allah untuk istri di rumah. Amin dong. Amin. Sudah salah paham aja, salah interpretasi. Jadi itu human service organization. Jadi ada sebuah hadis Nabi mengatakan, innamal mar'u hadithun ba'dahu. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami yang sangat disayangi Allah. Innamal mar'u hadithun ba'dahu. Bun? Ya. Sehat. Alhamdulillah. Piye kabare? Hati-hati bahwa dunia ini enake sak kelenteng nanging larane ketiga rendeng. Tahu apa nanti nggak tahu sih. Dunia itu cuma sebentaran loh. Seperti biji randu, biji kapuk loh. Dimakan peletuk ujung gigi udah habis Pak Julian. Tapi maaf, larane ketiga rendeng akibatnya musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Dunia 60 tahun, 70 tahun, tapi nanti kalau berbuat dosa, siksaan kuburnya jutaan tahun lamanya. Makanya kata Nabi, innamal mar'u hadithun ba'dahu. Sesungguhnya kehidupan itu sebuah cerita setelahnya. Makanya fakun hadithan hasanan liman wa'a. Jadikanlah kehidupan itu, cerita itu yang baik-baik untuk diceritakan kemudian oleh anak dan cucu kita. Oh, mama, papa, aba, abi, umi, opa, oma dan seterusnya, ya. Yang kakung, yang apa lagi? Ya, yang putri. Yang putri. Iya. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Dan pemirsa TVRI di mana saja berada, tentunya Anda tetap harus di Serambi Islami karena kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai jangan mengingkari Allah. Di Serambi Islami.
Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami. Alhamdulillah, subhanallah ya Pak. Oke, Baik. Pak Kiai tadi Pak Mualim pernah mengatakan bahwa seperti yang disampaikan bahwa Allah pernah berfirman bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Betul. Dan jika kamu mengingkari maka ketahuilah azabku sangat pedih. Nah ini kan berupa semacam ancaman buat kita ya. Iya. Dan banyak sekali kisah-kisah sebenarnya yang kita bisa lihat. Contohnya kisah di zaman dulu seperti Korun sepertinya ya. Iya. Karena dia mengingkari atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Betul. Karena dia merasa bahwa itu adalah dari dia sendiri bukan dari Allah gitu. Iya. Banyak orang yang mengingkari adanya Allah, artinya dia tidak syukur nikmat, dia kufur nikmat. Iya kufur. Banyak sekali Sa'labah, ada yang namanya Korun. Si Korun itu pernah berbicara waktu itu tentang bahwa harta yang dia dapati adalah bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Tetapi dari dibilang innama utituhu ala ilmin indi. Dari ilmu. Sesungguhnya harta yang aku dapat tuh innama utituhu ala ilmin indi, dikatakan bahwa yang aku dapat itu bukan dari Allah. Bukan dari Tuhan. Tapi karena kepintaran ilmu aku. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Sombong gak tuh? Sombong. Dulu waktu miskin si Korun, dia datang ke Musa, Nabi Musa. Dia minta doa. Mualim. Pak Ustadz Imran Rasyadi. Semua ya. Dia minta doain dong, kata Korun. Sama siapa tuh? Nabi Musa alaihissalam. Kalau aku diberikan rezeki yang banyak nanti, aku akan berzakat deh. Pas didoain, nggak lama kemudian Allah izinkan Korun. Mau tahu nggak? Itu harta bendanya itu bergudang-gudang emas, permata, intan, berlian tuh. Itu bukan ribuan gudang loh. Dan dia pamer, ribuan ontak dia pamer. Bayangkan, yang terkaya cuma dia Korun. Tapi waktu Nabi Musa minta salurkan zakat infak sedekah, dia nggak mau. Ibu tahu nggak? Itu dihimpit dan tenggelam itu. Masuk ke perut bumi yang dia katakan, aku kaya bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Tapi aku karena ilmu aku sendiri. Sombong nggak tuh? Sombong. Al-izzu izzati wal kibriya'u ridai. Kemuliaan itu kata Allah, hadis qudsi, kemuliaan aku. Wal kibriya'u ridai, dan sombong itu ridai selendang aku kata Allah. Wa manaza'ani faqad azabtu. Barang siapa yang punya sifat sombong seperti Korun, maka akan ku azab dia. Jangan pun di akhirat, jangan pun di kubur, di dunia sudah dihimpitkan masuk ke perut bumi. Bunda pernah dengar nggak? Ibu-ibu pernah dengar nggak? Ini harta karun. Ya, Bukan karun, Korun. Harta Korun. Sebetulnya sejarahnya itu, kita dapat harta karun, harta korun yang tenggelam, yang masuk ke perut bumi. Ya, Paham ya? ya. Demikian. Ya baik Pak Kiai, semakin bertambah tentunya ilmu yang kita dapatkan, dan di sini para jemaah yang dari Majelis Talim sudah banyak yang ingin bertanya. Silakan dari bunda-bunda, ayahanda yang mau bertanya, silakan dari Debbie. Terima kasih Pak Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Haji Agus Darmawan yang saya Baik. muliakan, saya Debbie Roma Irama. Mau bertanya Pak Kiai, kalau kita percaya dengan barang pusaka atau jimat atau seperti pasang susuk, apakah itu termasuk ingkar Pak Kiai? Iya. Baik. Oke, kita tampung dulu ya Debbie ya. Dan selanjutnya silakan Bunda yang ingin bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Bapak Agus Darmawan, Baik. saya Ibu Pertiwi. Bagaimana pendapat Bapak kalau ada orang yang kaya raya tapi dia enggan untuk mengeluarkan sodakoh amal jariah? Iya, Terima iya, kasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Pertiwi. Baik, selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dinar Juwita. Pak Kiai Agus Darmawan, begini Pak.
terkadang kita itu suka lupa ya bermalas-malasan beribadah. Apakah ini termasuk daripada ingkar kita kepada Allah Ta'ala? Dan mohon karena Pak Agus Dermawan kan namanya dermawan ya, is generous ya. I hope you can share apa yang memotivasi kita, menyemangati kita agar kita tidak bermalas-malasan dan agar kita bisa mengalahkan setan yang mengajak kita malas itu tadi. Thank you very Terima much. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dinar. Dan selanjutnya silakan Bunda kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati. Baik. Bagaimana mendidik putra-putri kita di zaman milenial ini agar tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, mau dilanjutkan apa kita langsung bahas? Berapa? Baru 4 pertanyaan. Oke, lanjut bahas langsung. Oke, silakan. Ini pertanyaan pertama, kita percaya akan pasang pusaka, ya benda pusaka, pasang susuk, itu apakah salah satu mengingkari? Ya. Termasuk Ibu Debbie, Roma Irama, mengingkari adanya Allah. Saya tadi pernah bicara tadi dalam Quran dikatakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, ya, sembah Allah jangan musyrik. Karena inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah satu kezoliman yang sangat besar. Para pemirsa, jangan sekali-kali datang kepada paranormal atau orang-orang pinter. Maksudnya adalah orang-orang yang sorry ya, bahasa kasarnya dukun gitu ya. Maaf, jangan marah ya. Mungkin pasang susuk atau membenarkan sesuatu yang menurut mereka itu belum Allah tentukan. Itu sudah, sorry maaf. Berarti kalau orang percaya kepada hal itu, kepada dukun, kepada paranormal, ya, kepada orang pinter, dan dia membenarkan 40 malam, 40 hari, itu amal ibadah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada kemusyrikan. Dosa yang paling besar. Mungkin percaya kepada susuk. Kalau kita mau cantik, inner beauty, yang cakep itu sebetulnya dengan akhlakul karimah. Akhlak senjata orang-orang yang mukmin. Kalau kita mau cakep, ternyata laisal jamal bi aswabin tuzayyinuna, innal jamal jamal ilmi wal adab. Kecantikan itu bukan pakaian. Kecantikan itu bukan karena susuk. Kecantikan itu bukan karena apa-apa. Innal jamal jamal ilmi wal adab. Kecantikan itu dengan ilmu dan adab sopan santun. Amin dong. Amin. Ya, paham ya? Oke, kalau yang sudah pakai susuk ya cepatlah. Baik. Ya. Kita akan lanjutkan ini pembahasannya. Ini pertanyaannya adalah banyak sekali ini orang kaya, dia kaya raya tapi tidak bersedekah. Apakah itu salah satu mengingkari? Hus min amwalihim sodakotan tutohirhum wa tuzakhim biha. Ambillah harta si kaya si mampu. 2,5% itu zakat infak sodako. Zakat, ambillah harta benda itu dari si kaya. Sebagai apa si kaya? Sebagai pembersih harta. Sebagai pembersih jiwa, zakat fitrah jiwa. Ternyata zakat itu, sorry maaf ya, itu kotoran yang harus dikeluarkan. Justru kalau orang yang tidak mengeluarkan zakatnya dan pura-pura lupa, satu ketika Allah akan membalas. Artinya dengan api yang menyala-nyala. Yang akan masuk ke perutnya nanti. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sodakoh ya. Amin. Sebab orang ahli sodakoh itu inafis sodakoti khomsu hisolin. Dia punya 5 hal ahli sodakoh. Pertama adalah itu tazidum fi amwalihim. Akan bertambah harta kekayaannya. Amin. Kemudian yang kedua, dawaun lil marid. Itu obat buat orang yang sakit para pemirsa. Obat, amin dong. Amin. Dan obat juga buat orang yang sehat. Sehat tambah sehat. Kemudian yarfa'ullah ta'ala anhumul bala. Dan Allah akan mengangkat bala musibah. Tadinya mau datang jadi gak ada tuh. Amin ya. Amin. Kemudian yamuruna ala siratul mustaqim. Kalbarkil khotib melintasi jembatan siratul mustaqim. Seperti kilat menyambar. Cepatnya bukan main. Dan orang ahli sodakoh, ahli zakat. Yadhulunal jannata bighair hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Insya Allah. Amin. Ya, Semoga kita semuanya ahli sedekah ya Bu ya di sini. Amin. Dan tentunya ini pertanyaan ketiga, bagaimana memotivasi agar kita tidak malas-malas dalam beribadah gitu Pak Kiai. Insya Allah ya.
God willing all the best for you and your family insya Allah. Amin. Jadi Bunda Dinar, itu Allah pernah mengatakan orang yang menunda-nunda waktu sholat, ayo kita kembali. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang yang munafik itu dia ngebohongin Allah. Kok diam aja? Nauzubillah. Innal munafikina yukhadi'unallaha. Orang yang munafik itu dia nipu Allah. Tapi Allah, maaf ya, dia kan nipu tuh wahwa khadi'hum. Dan dia itu ditipu lagi sama Allah tuh nanti itu. Nah, orang-orang yang munafik itu kalau sholat ya, dia selalu dia kusala. Apabila datang waktu sholat, dia sholat tuh, dia kusala, dia malas-malesan, dia ngulur. Ya sholat subuhnya jadi jam 8 pagi. Sholat zuhurnya jam 2:30 mau asar. Kemudian asarnya mau maghrib. Maghribnya mau isya. Nah ini yang disebut dengan subuh kesiangan ya. Zuhur kesibukan. Asar serba tanggung. Maghrib kecapean. Isya bagus pada ngaku semuanya ya. Awas ya. Ini dia. Ya. Jadi itu orang-orang. Dan orang yang munafik itu selain dia menunda waktu sholat dan dia malas. Kemudian dia dipamer sholatnya. Ya. Selain dipamer itu kemudian dia nggak mau zikir. Ya illa qalila. Kecuali dia dikit dia. Jadi Allah bukan Allahumma antas salam. Tapi Allahumma lantas jalan dia pergi. Jangan kayak begitu ya. Itu ciri-ciri orang yang munafik. Nauzubillah min. Oke. Ya. Baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita menjawab pertanyaan para jamaah yang hadir di sini karena kita akan saksikan yang mau lewat berikut ini. Ya. Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program kesayangan TVRI. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Iya, Pak Kiai ini masih ada satu pertanyaan yang belum dibahas. Ini pertanyaannya lah, bagaimana mendidik putra dan putri kita agar selalu mensyukuri dan tidak terlalu mensyukuri Allah ini? Bagaimana? Tidak ingkar. Iya, itu ada kata tarbiyatul aulad fil Islam. Bagaimana cara mengupgrade, membina, menata, merens anak menjadi soleh dan solehah. Yang tidak mengingkari adanya, dia tidak mengingkari Allah. Sebetulnya itu tergantung loh kepada keluarga, kepada orang tuanya. Makanya Bapak Ibu yang terhormat, itu anak bisa baik sebab kullu mauludin yuladu al fitrah. Tiap yang lahir ke muka bumi itu anak fitrah, suci. Kalau maaf Pak Ibu. Ya. Kalau mamahnya baik, ya insya Allah ini anak pun akan baik. Makanya ada kata doa, bukan sumpah serapah kepada si anak. Kalau anak nakal jangan biar kesamber geledek, jangan. Biar kesamber kereta, jangan. Beneran Bu, demi Allah, saksi saya depan mata, wallah. Dia durhaka, minta uang dia buat beli obat-obat, ya buat beli minuman keras, minta sama emak gak punya uang. Sampai emak menangis berucap kata Allah depan saya kok. Biar kesamber kereta. Dia keluar tuh anak kesamber kereta meninggal. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Yang bagus seorang ibu yang paling cakep. Nih yang paling cakep kan ada kata awal mulanya a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Jadi bapak suami, izin. Suami yang good, yang jempol itu bisa menjadikan istrinya good juga baik. Kok diam aja? Amin. Kalau baik suaminya, insya Allah istri juga jadi baik. Amin ya. Amin. Istri itu jangan disakitin. Istri itu perlu diemong, disayang, diayomi, dibelai. Sebetulnya kalau istri sakit, panas, meriang, jangan dibawa ke dokter, bawa ke toko emas.
Masya Allah. Tapi Ya. Jadi banyak burung terbang di awan, hinggap satu di pohon mangga. Enak ceramahnya Agus Dermawan. Insya Allah semuanya ahli sorga. Cakep. ya, Demikian. Pak Kiai tadi kalau kita dengar sama-sama ya para jamaah di sini juga bahwa seorang ibu itu kan memang surga di telapak kaki ibu ya. Iya. Dan memang sih gampang dalam berucap gitu. Kadang-kadang kita kalau melihat anak kita sendiri, apalagi seorang ibu ya yang seperti mungkin kurang ajar dalam perkataan, dalam perbuatan itu memang susah nahannya sebenarnya Pak Kiai. Iya. Itu gimana sih sebenarnya agar bisa jadi tidak berucap kata-kata atau sumpah gitu dari keluar dari mulut seorang ibu. Karena memang sangat fatal seperti Pak Kiai tadi sampaikan. Sekali disebut bahaya itu. Jadi gimana Pak Kiai? Doaul walidi ala waladihi. Kadoain nabi ala ummati. Doa orang tua kepada anaknya. Dengar ini. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa nabi kepada umatnya. Kobul. Makanya ibu yang baik, suami yang cakep nih. Cakep. Suami yang baik itu, istri yang baik itu, mamah yang baik. Dia nggak nyumpahin. Ya Allah tuh anak, Masya Allah. Masya Allah. Biar jadi anak yang soleh. Nih. Udahan namanya si soleh. Ya cakep, kan begitu kan? Luar biasa. Kita doakan menjadi anak yang baik. Itu yang dikatakan orang tua yang bisa mendoakan. Seperti doa Nabi pada umatnya. Doa orang tua pada anaknya. Ya mudah-mudahan para pemirsa Indonesia. Tapi Pak Kiai saya nggak kuat punya anak kayak begini. Bikin sakit hati orang tua. Air mata yang berlinang. Karena bahagia kepada anaknya. Oh tuh anak diwisuda. Oh tuh anak jadi orang yang hebat. Syubanul yom rijalul ghad. Pemuda hari ini dicetak menjadi pemimpin di masa mendatang. Mamanya nangis. Waktu di wisuda tuh ibu bapak nangis. Air mata berlinang. Kenapa? Bahagia. Ada tangis, ada 3 tangis bahagia. Waktu ibu melahirkan anak. Selamat tuh anak. Tangis mamah bahagia. 2 adalah tangis bahagia saat anak di wisuda. Alhamdulillah. Ketiga tangis mama bahagia karena waktu menikah. Itu kalau ada orang tua sempat air mata berlinang karena senang bahagia melihat anaknya soleh dan baik. Ternyata ini Masya Allah hadiahnya Allah cuma 1 buat tuh anak surga. Amin. Amin. Sebaliknya kalau anak itu sempat menumpahkan air mata karena kedurhakaanmu. Maaf izin. Balasannya hanya neraka untukmu. Apalagi seorang ibu yang sudah renta. Dilempar ke panti-panti jompo. Dilempar ke panti-panti werda. Yang tak berdaya seorang ibu semakin lemah. Itu pun kasih sayang merinding saya. Allahu Akbar merinding saya. Itu pun kasih sayang ibu sepanjang masa. Kasih sayang anak sepanjang gala. Bayangin biarpun dia dilempar ke panti werda. Karena dia malu. Si ibu, seorang ibu karena buang air besar di situ. Pipis di situ. Pup di situ, maaf. Dia malu seorang anak dilempar panti werda. Tetap seorang ibu mengatakan biar mama ada di panti jompo sayang. Tetap mama berdoa untukmu sayang. Mama doakan kamu sukses. Kamu sehat. Walaupun air mata yang berlinang. Bayangkan orang tua sepanjang masa. Ya, baik, Pak Kiai ini masih banyak yang ingin bertanya. Silakan. Iya, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Saya Mama Dis mau bertanya di Pak Kiai. Ada seseorang yang mempunyai usaha tuh begitu maju, saking majunya dia bisa beli apa aja. Tapi sangat disayangkan karena beliau itu tuh nggak bisa nggak mau sholat, nggak mau zakat, pokoknya istilahnya tuh melupakan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah orang itu termasuk orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Erlina, Mama Adis bertanya. Baik, kita tampung dulu ya. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang terhormat, saya Ibu Tuti Yusro Ya. mau bertanya, apabila ada orang yang suka ingkar janji kepada sesama manusia, Ya. apakah ini juga termasuk ingkar kepada Allah Ta'ala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, kita tampung. Pertanyaan ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Agus Dermawan, saya Ibu Sofi. Jika seseorang yang sudah meninggal dunia dan ada kemaksiatannya, apakah bisa menjadi dosa jariyah yang terus menerus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Agus Darmawan. Saya Haja Eni. Pak Kiai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi semua kebutuhan kita. Apakah itu suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi mungkin satu pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Darmawan dan yang saya cintai, saya Haji Imron Rosadi. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Tapi terkadang manusia ini lalai dengan perintah Allah. Apakah dengan lalai perintah Allah itu adalah kufur daripada nikmat Allah? Mungkin itu yang dapat saya pertanyakan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, ini pertanyaan yang pertama adalah apa nih usahanya? Ada seseorang yang usahanya sangat maju sekali, bisa beli apa saja, tapi ternyata dia tidak mau zakat. Apakah itu salah satu mengingkari Allah? Ya. Para pemirsa Indonesia, banyak rezeki. Itu uang berlimpah ruah, tapi dia nggak mau zakat, infak, sodako, dia tidak mau ibadah, dia sehat badannya. Sehat, tapi dia nggak mau sujud. Nah, biasanya kalau orang sudah mau akan kematian datang, dia berkata, Robbi laula akhortani ila ajrin karib. Lambatkan kematianku ini, kalau engkau lambatkan kematianku ini, aku berjanji Pak sodako, saya akan sedekah. Yang kedua, wa aku minas solihin, saya akan jadi orang yang soleh Pak Julian. Iya. Tapi apa jawab Allah? Walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabiru bima ta'malun. Enggak bakal Allah melambatkan kematian seorang apabila ajal telah tiba di hadapannya. La sorfan wal adlan. Enggak ada negosiasi, maaf. Enggak ada bergening, kontrakan dunia sudah habis. Jelas orang yang orang yang punya harta berlimpah ruah tapi dia tidak mau berbuat kebaikan, dia sehat badannya enggak mau sujud, itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj mereka dari sektor yang tidak diketahui. Istidraj itu ada uluran. Minta apa dikasih sama Allah, tapi ancaman. Seperti orang yang memancing di sebuah sungai, ada kail, ya dia makan oleh ikan umpan itu dan dibawa ke dasar tanah, ke dasar laut, maka diambilnya, ditariknya. Seperti orang seperti demikian. Ya, jelas Ibunda Haja Mamadis, ya. Faham ya? Iya, saya Agus Dermawan, ini Adis Dermawan. Kemudian, jadi sebenarnya bukan kenikmatan yang karena istidraj, uluran dikasih terus ya. Betul. Karena orang luar melihatnya kan sebagai dia nikmat sekali ya. Benar sekali. Selanjutnya? Baik, ini selanjutnya jika seseorang yang meninggal ini penuh dengan maksiat, apakah menjadi dosa jariyah? Tidak ada kemaksiatan jadi jariyah. Mati meninggal ya stop. Kecuali kebaikan-kebaikan. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Awaladin sholihin yad'ulahu. Sedekah jariyah, amin dong. Amin. Ilmu yang bermanfaat, amin. Dan anak yang soleh. Amin.
itu investasi deposito tabungan kita bila ajal tiba. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Selanjutnya ini ada manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, tapi banyak sekali yang lalai terhadap perintah. Apakah itu satu kufur terhadap Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Dan sungguh Pak Imron, telah kami jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Alhamdulillah. Tapi kalau dia lalai, dia durjana, dia berdosa terus. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian aku rendahkan tuh manusia yang aku sempurnakan tadi, ku rendahkan dengan serendah-rendahnya seperti aspal yang dipijak-pijak. Lebih rendah dari aspal yang dipijak-pijak. Nauzubillah. Ustaz Imron, jangan begitu Pak Imron. Ya, berbuat kebaikan terus, insya Allah husnul khotimah. Amin. Happy ending husnul khotimah. Amin, amin. Ini pagi masih ada 2 pertanyaan yang belum kita bahas, tapi sebelumnya kita akan komersial break berikut ini dulu. Ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan jeda sesaat untuk menyaksikan komersial berikut ini. Serami Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Serami Islami. Iya, Pak Kiai, ini ada 2 pertanyaan yang belum kita jawab. Pak Kiai jawab, ini pertanyaannya adalah, bila ada orang yang suka ingkar janji kepada sama manusia, apakah ini termasuk juga ingkar kepada Allah Ta'ala? Dosa. Al-wa'du dain. Janji itu hutang. Jadi ayatul munafiki thalathun. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. 3. Tahu 3? Talak 3. 3. 3. Jadi ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau orang yang munafik itu kalau ngomong bohong melulu. Paham? Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji selalu dia ingkar, tarsok melulu. Tukang kredit datang ke rumah, punten. Dibilang manggil ke anaknya, nak sini bilang sama tukang kredit itu, bilang mama nggak ada. Tuh anak jujur. Mang kata mama nggak ada. Wa idza wa'ada akhlafa, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, wa idza tumina khona, dikasih amanat, dia berkhianat. Kalau saya jadi, akhirnya janjinya nggak dipenuhi, amanah ya tidak dilaksanakan, kemudian bohong selalu kalau berucap, nauzubillah, ya. Tentu pasti dia mengingkari Allah. Ya. Dan yang terakhir ini pertanyaannya, Allah Ta'ala memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, apakah ini bukti kasih sayang Allah kepada kita? Jelas, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban, wa najmu wasyajaru yasjudan, was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul wal arda wadu'aha lil anam fiha fakihatu wa naqlu zatul akmam wal habbuzul asfi wa rihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, ternyata demikian. Iya, Pak Kiai, saya rasa udah jelas semua. Iya. Dan para jemaah juga kayaknya sudah mengerti, kita udah menambah ilmu kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Kiai untuk memberikan kesimpulan dari tema kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Indonesia Serami Islami yang dirahmati Allah, hari ini sebagai konklusi bahwa manusia itu banyak mengingkari adanya Allah. Dan Allah bertanya, mengapa kau ingkar adanya Allah? Padahal kamu itu tiada, amwatan, fa'ahyakum, maka aku hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, Allah matikan kamu lagi. Dan selanjutnya tsumma ilaihi turja'un, kepadanya lah kita dikembalikan. Oleh karena itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase alam arham, rahim seorang ibu, ya, dilahirkan. Kemudian fase alam dunia, kemudian fase alam kubur, fase alam mahsyar, dan fase surga dan neraka. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin, amin ya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin. Ya, Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Baik. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pagi hari ini. Tentunya kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan amin. Dan tema kita mengenai jangan mengingkari Allah. Terima kasih sekali lagi buat Kiai Haji Agus Dermawan, dai berjuta pemirsa. Amin. Terima kasih Pak. Dan Baik. juga majelis taklim, bunda-bunda, ayahanda yang telah hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan dosa kesalahan kami. Kami banyak rona dan noda ya Allah. Kalau Engkau tidak memaafkan dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak, langit yang mana tempat kami bernaung. Ya Allah, maafkanlah dosa kesalahan kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Bertaruh antara mati dan hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Hari ini kami terbayang wajah keduanya ya Allah. Karena kelahiran kami, darah mamah tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami di waktu kecil, air mata bunda membasahi pipi. Karena membesarkan kami resah dan gelisah, selalu mamah ibu kami alami. Kini berdua, keduanya mamah kami telah tiada. Maafkan juga dosa kedua orang tua istri kami ya Allah. Sama halnya orang tua kami sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak cucu kami soleh dan soleha. Jangan Kau hanya kumpulkan kami hanya di dunia saja bersama orang tua kami dan anak cucu kami, bersama suami dan istri, tapi kumpulkanlah kami ya Allah di alam surgamu ya Allah. Kami sudah usia bertambah terus, kematian semakin dekat. Pada hakikatnya ya Allah, umur kami berkurang. Ya Allah, kalau Engkau akan cabut ruh kami, angkat ruh kami, tolong ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah ya Allah. Kalau kami wafat nanti ya Allah, kami punya anak cucu yang berdoa di hadapan jenazah kami. Mereka yang memandikan jenazah kami, mereka yang mengusung jenazah kami, mereka yang mendoakan di alam kubur adalah anak-anak cucu kami yang soleh dan soleha. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli ya Allah wa lidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami teringat wajah mamah kami yang melahirkan kami, ayah kami. Kabulkan doa kami hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.